spesialis. Yang belum bisa pasang ring dari 514 kabupaten kota berapa? Dijawab nih sama dirutnya Harapan Kita, rujukan Jantung Nasional. Bapak nanyanya salah. Bukan yang belum bisa. Yang sudah bisa berapa? Di bawah 100 kabupaten kota. Ya kayak Cianjur tuh kemarin tuh kan aku datang sana. Kalau orang sana kena serangan jantung, ya mesti dibawa ke Bogor atau ke Bandung sih. Padahal aku dengar kalau kena serangan jantung dalam 2 kali 24 jam itu mesti ditangani. Beliau malah bilang, Pak, jangankan 514 kabupaten kota, provinsi aja belum semua. Waktu itu dibilang 28 dari 34. Jadi contohnya di Ambon, orang kalau kena serangan jantung dan harus dipasang kateter dalam 2 kali 24 jam, ya dia mesti dibawa ke Makassar sama Manado sih. Dan kita berdoa apakah yang bersangkutan masih hidup apa enggak. Aku nanya dong ke teman-teman, ngapain aja sih masa kayak gini aja nggak bisa beres? Apa sih kurangnya? Kurang cath lab, Pak. 6 provinsi cath lab aku beli deh, harga 15 miliar, 100 miliar selesai. Kemudian baru dia bilang, Pak, 1 cath lab butuh 4 dokter spesialis. Nggak ada dokternya. Dipindahin, Bapak hitung juga kurang. Jadi aku jawab Dito, kalau dibilang masalah distribusi, aku bisa ada angkanya nanti aku liatin, kurang. Jadi kalau teman-teman mau butuh angkanya, aku lihat. Kurangnya berapa, kita udah hitung 300. Produksi spesialis jantung intervensi berapa setahun 30. So we need 10 years. Dan orang mati semua. Hal kedua, ini aku mau cerita ke teman-teman. Kenapa I believe it has to be reformed. Kelahiran bayi kita tuh 4,8 juta per tahun. Meninggalnya bayi tinggi Indonesia tuh, ASEAN. Tingginya kenapa sih? Kayak BBLR, prematur. Oke. Nomor 2 apa? Asfiksia. Oke. Nomor 3 apa? Meninggal bertinggi. Congenital. Apa sih congenital? Cacat bawaan. Cacat bawaan apa sih yang paling tinggi? Jantung. Berapa persen sih yang kena? 50.000 setahun. Congenital heart disease of babies. Aku ditanya kenapa sih? Oh itu mampet Pak, saluran darahnya ke paru, jadi mesti diapain lah jantungnya, mesti pasang stent, apa segala macam, ada saluran ini. Tapi dia bilang Pak, 40% dari 50.000, which is 20.000 babies every year, itu harus dioperasi less than 1 year. Kalau nggak, they die. Aku tanya dong, kapasitas operasi dokter spesialis jantung anak kita berapa? BTKV. 6.000 setahun. Dari 20.000. Aku tanya, what happened with 14,000 babies every year yang tidak bisa akses dokter spesialis BTKV anak? Karena tidak ada dokter spesialis. Jawabannya nih, ini teman-teman mesti dengar nih, ibu-ibu terutama. Pak, itu namanya seleksi alam. Give me a break. Kita udah 77 tahun Indonesia masa ngurus gini aja nggak bisa sih. 14,000 babies die. Karena kita nggak punya spesialis BTKV. It's not about productions. It's not about distributions. It's a pure, simple productions problem. Beda ya. Aku hitung tuh, bikinnya berapa? 30 tahun tuh baru selesai. Ada angkanya, bisa lihat 30 tahun. Banyaklah yang cerita-cerita sedih yang convince saya bahwa ini harus masalah. Ya, masalahnya alatnya juga kita tahu. Ya. Tapi itu adalah letupan-letupan yang aku dengar bahwa kita masalah besar ya di kesehatan. Meninggal perempuan, apa kenanya? Breast cancer. Kalau cancer ya. Breast cancer itu ngetesnya gimana? Pakai mamografi. Oke, kalau gitu kenapa sih breast cancer kita tinggi? Karena ketahuannya telat, udah stadium 3, 9, 4. Kalau stadium 3, 4, 9 dari 10 meninggal. Kalau ketahuannya stadium 1, 9 dari 10 selamat. Aku bilang, kenapa nggak ketahuan stadium 1? Pak, tesnya masih mamografi. Oh, dari 3.000 rumah sakit, mamografi ada berapa? 200. Not even 10%. Ya pasti telat.
Buat saya, itu menunjukkan bahwa we have a very poor planning and understanding on the landscape of our health systems. Dan jantung tadi paling bagus. Kita ngomong stroke lebih kacak-kacakan lagi. Alatnya juga lebih nggak ada. Ngomong cancer, apalagi itu. Dan aku teman-teman nanti aku mau cerita sedikit ya. Aku udah paksain aja by 2024 semua rumah sakit umum daerah 34 harus punya bisa kateter dan bisa bedah jantung terbuka. Jadi ada ruang operasinya khususnya, ada spesialis PTKV dan lain. By 2024 50% dari 514 kabupaten kota 207 akan aku pasangin cath lab. Harus bisa kateterisasi. Dan by 2027 514 kabupaten kota. Jadi kota-kota kayak Sukabumi, Cianjur, Kuningan, Cirebon, yang gitu-gitu tuh, Lebak, semuanya nanti akan punya bedah jantung terbuka. My problem, dokter spesialis. Teman-teman mungkin pernah dengar ada menteri sebelum saya, berapa 3 atau 4 menteri sebelum saya bilang di setiap rumah sakit harus ada 7 dokter spesialis. Pernah dengar dong aturan itu kan? Aku hitung tuh. 3.000 rumah sakit atau 1.000-an lebih lah rumah sakit umum daerah sama pemerintah. Berapa yang belum punya 7? Teman-teman mau dengar nggak angkanya berapa? Angkanya untuk objin anak spesialis penyakit dalam itu 3.000 gapnya. Spesialis. Produksinya aku udah lihat seluruh, aku baru sadar loh, dari 92 FK bisa produksi dokter spesialis cuma 20. Ya. Itu kapasitas produksi yang minusnya 3.000 tadi, 200-an. So more than 10 years untuk menulis. It's a simple math calculations. Angkanya aku bisa lihatin ke teman-teman. Aku juga tanya kadang-kadang, kenapa sih nggak ada dokter spesialis? Ini Dito kan di UGM. Lucu kan? UGM nggak ada spesialis paru. Banyak yang meninggal. Aku buka kemana-mana. Karena aku nunjukin the problem that we have. Dan kita harus jujur aja cerita gitu ya. Sehingga orang bisa, kenapa nggak ada spesialis paru? Oh, spesialis penyakit dalamnya marah kalau spesialis parunya keluar. I think very funny. Kita butuh spesialis paru, a very personal problem bisa bikin seperti itu. Universitas Sriwijaya itu nggak ada spesialis penyakit jantung. Aku yang tambah. Kenapa? Karena spesialis penyakit dalam nggak rela tuh. Kalau ada spesialis jantung sendiri, harusnya penyakit dalam kemudian spesialis jantung nambah 8 tahun. Lucu ya menurut aku ya. You supposed to work for humanity. Itu kan why suddenly silly things like this happen? Aku sih sedih. Dan orang meninggal, bayinya nggak dapat, gitu. Itu kejadian teman-teman. Masalah bullying. Aku mau share yang aku dengar ya. Mungkin bisa salah dan aku mau dengar dari teman-teman nanti. Bullying. Orang bilang enggak oknum. Tapi kalau aku tanya, ngeluh semua tuh, gitu kan. Kalau tanya jujur, banyak sekali yang ngeluh mengenai bullying. Dia bilang, kenapa sih harus dibully gitu? Beliin apalah, siapin makanan itu nggak apa-apa ya, kadang-kadang nyiapin lapangan bola, beliin sepatu, wah segala macam, everything. Aku dengar, apalagi yang aku dengar, mau jadi dokter spesialis mahal, betul kan? Kemudian mesti dibayar, aku cek, mesti bayar, di seluruh negara dibayar loh dokter spesialis, kayak Dito bilang tuh, aku juga udah cek, kenapa di kita mesti bayar? Karena kita university based. Nggak banyak negara yang spesialisnya university based. Jadi kayak orang ikut sekolah ya bayar. Tapi pendekatan di luar negeri, spesialis tuh kerja di rumah sakit, makanya dia dibayar. Gitu. As simple as that. Jadi kenapa kita mesti bayar sih spesialis? Aku juga bingung. Gitu kan? Oh, karena sistemnya kita university based. Di mana ya kalau mau ikut sekolah ya bayar, which is make sense juga menurut saya. Kalau di luar negeri itu hospital based, orang kerja di rumah sakit sambil belajar. Nah, tapi kalau kita bikin university hospital based, marah semua kan dekan FK sama rektor ya kan. Dan nanti suddenly ini udah. Tapi kan kenyataannya buat saya ya what is the best for people gitu, masyarakat. Kalau gitu kan susahnya buat ini kan bukan buat menyenangkan menterinya, rektornya, FK-nya, OP-nya atau lain. Jadi aku dengar tuh ada masalah. Ini aku runtutin dulu ya. Then I will let you know